Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar, acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Bapak Ibu semua yang berbahagia, hari ini saya di depan bukan sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang kawan kepada panjenengan semuanya. Dan hari ini saya di depan akan melaksanakan sebuah aksi nyata. Aksi nyata. Aksi nyata berapa? Aksi nyata modul 1.4 di guru penggerak. Jadi saya kebetulan di SMP Negeri 1 Ambulu ini sebagai salah satu guru, calon guru penggerak. Di belakang saya masih ada, yaitu adalah Bu Rima. Insya Allah Bu Rima sekitar bulan-bulan 10, bulan 11 sudah mulai melakukan pendidikannya. Saya sudah dapat 2 bulan ini pendidikan. Jadi masih modul 1. Modulnya nanti ada 4. 4 itu 4.1, 4.2, 4.3. Jadi banyak modul sebenarnya. Covernya ada 4, tapi titiknya ada banyak. Oke Bapak Ibu, masuk saja ke aksi nyata. Aksi nyata 1.4. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Bejo Wiono. Sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Ambulu. Itu foto saya, foto yang paling tampan saat ini. Foto itu penuh dengan memori. Ini foto ini saya ambil ketika saya loka karya 0. Di pendidikan guru penggerak itu setiap bulan pasti ada yang namanya loka karya. Loka karyanya tidak di sekolah masing-masing, tapi kita harus keluar. Biar pintar kita harus keluar. Katanya Bapak Ibu, ojo jago kandang, sekali-kali ideo betul lah. Jadi seperti itu. Aksi nyata kali ini kita akan membahas tentang budaya positif. Mungkin nanti dalam pemaparan ada yang merasa kok nggak sama ya dengan saya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Di sini ada gambar tokoh, juga pahlawan. Ada yang kenal? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada slogannya tuh ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Kalau kita simak tentang Ki Hajar Dewantara, mengapa mencetuskan ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani, ada sebuah cerita heroik dulu. Ketika Bapak Ki Hajar Dewantara itu diasingkan ke luar negeri oleh Belanda. Ketika diasingkan oleh luar negeri, beliau beserta keluarganya itu diasingkan di sana. Karena beliaunya adalah seorang terpelajar, kebetulan diasingkan tapi masih dikasih kesempatan untuk menulis. Maka Ki Hajar Dewantara menulislah sebuah buku. Di dalam penulisan sebuah buku itu, anaknya yang kecil itu mengganggu Ki Hajar Dewantara untuk menulis. Sampai Ki Hajar Dewantara akhirnya anaknya disuruh keluar di rumah, bermain di halaman rumah, tanpa menyadari bahwasanya suhu di Indonesia sama di luar negeri sana berbeda. Sampai berjam-jam, akhirnya anaknya hampir tidak tertolong membeku, dan akhirnya anaknya mengalami cacat mental dan juga cacat fisik akhirnya. Cacat fisik, dari situlah Ki Hajar Dewantara mencetuskan bahasanya yang pertama dan utama murid dan murid. Pergeseran kurikulum merdeka ini kita sambut baik karena kita semuanya harus berpikir tentang murid dan murid. Selanjutnya, apa sih ing ngarsa sing tulodo itu? Kita tahu semua bahwa ing ngarsa sing tulodo itu adalah di depan kita harus memberi suri tauladan.
Sedangkan kalau kita berada di posisi tengah, kita harus memberikan sebuah ide atau gagasan untuk membangkitkan semangat dan tim kerja kita. Tuturi Handayani demikian juga. Di belakang kita harus memberikan motivasi dan dukungan kepada murid yang penuh. Lagi-lagi murid. Selama kita belajar nanti, selama kita berkiprah betul nanti terjun di dunia pendidikan, akan ketemu dengan kata-kata murid, murid, dan murid. Nilai-nilai pribadi manusia. Pada dasarnya manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah manusia yang tergerak. Tergerak dalam artian hati. Hatinya akan tergerak. Kenapa kok bisa tergerak? Berarti ada sesuatu hal atau momentum yang menggerakkan sebuah hati manusia. Dari tergerak hatinya. Misalkan saya kasih contoh, ada pengemis di jalanan yang bajunya compang-camping dan sebagainya, sehingga hati kita tergerak untuk memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut. Bisa jadi makanan, bisa jadi uang saku kita. Itu namanya kita tergerak. Dari manusia yang tergerak menjadi manusia yang merdeka atau manusia yang bergerak. Tergerak dulu dalam hati, baru bergerak, melakukan. Memberi itu melakukan. Sama dengan kita di murid. Kita kepingin murid kita itu pandai. Mereka dapat meraih cita-citanya dengan merdeka, dengan senang. Maka kita akan melakukan sesuatu, action. Mungkin kita memberi jam tambahan, mungkin kita juga akan mendekati dia. Apa sih, Le? Dok, cita-citamu apa? Ayo, Bapak. Sama sang pencipta itu sudah dikasih garisnya masing-masing. Bapak Zaki, kamu nanti seusia ini kena P3K, kamu akan ditempatkan di SMP 1 Ambulu. Sudah ada. Kita semua pasti percaya itu, ya kan? Takdir. Takdir itu ada. Takdir itu ada dua, kata Bapak Zaki ini. Setelah dari manusia yang merdeka, manusia yang bergerak, akhirnya menjadi manusia yang menggerakkan. Menggerakkan berarti kita jadi influencer, kalau kata-kata sekarang itu influencer ya. Kita menggerakkan siapa? Praktisi. Karena kita di dunia pendidikan praktisi. Apa itu praktisi itu? Ada yang paham praktisi apa? Saya contohkan dengan simpulkan ya. Praktisi itu sebagai contoh, misalkan kalau di SD ada namanya KKG, di SMP ada MPLP, itu bisa dikatakan sebuah praktisi. Bisa jadi jenengan di skup instansi jenengan di SMP 1 Ambulu ini membentuk kelompok belajar sendiri, kelompok belajar IPA, kelompok belajar matematika. Itu juga sebuah praktisi juga, dinamakan sebuah praktisi. Oke, berikutnya dari ketiga manusia ini mulai tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikutnya budaya positif. Kita masuk ke sebuah materi ini sekarang. Materi kita budaya positif. Kira-kira budaya itu asal katanya dari mana sih? Jawa. Doyo, ya gitu ya. Kalau saya mengangkat dengan tangan kiri, bagus enggak? Positif atau negatif? Negatif ya, negatif. Tapi kalau seluruh orang Indonesia menggunakan tangan kiri, bisa diartikan negatif atau positif? Positif. Berarti budaya itu perlu dibiasakan. Kita sebagai bangsa Timur, orang Timur mempunyai budaya positif. Ya, perjabatan tangan, senyum, sapa. Yang alhamdulillah kita sudah laksanakan di SMP Negeri 1 Ambulu ini. Berikutnya, kebijakan universal. Saya bacakan, ini sebuah permainan saja.
boleh bermain sama temennya, boleh bermain sama dirinya sendiri. Permainannya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan salah satu, bisa kiri, bisa kanan, boleh serah. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Di dalam kepalan tangan Anda ada sesuatu hal yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ada lagi rekannya atau diri Anda sebagai orang lain dulu. Tugas rekan Anda, si B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang berisi macam-macam tadi itu. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada yang punya kepalan tangan tadi. Agar apa? Agar yang mempunyai kepalan tangan tadi mau membuka kepalan tangannya. Si B biar tahu apa isi kepalan tangan tadi. Cobalah buka. Bergantian masing-masing A dan B, B dan A. Dari sini sudah terbayang ya. Jadi ada satu orang memiliki prinsip dalam hidupnya, dipegang teguh ini. Tapi ada orang lain yang mau pingin tahu ini ceritanya. Kan seperti itu ya. Saking kepingin tahunya, kadang bisa memberi uang, mengintimidasi, mengiming-imingi dan lain sebagainya. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Oke, saya coba kirim ke Spensa ya. Silahkan dijawab, Bapak Ibu boleh jawab semua. Oke, sudah terkirim? Apa? Oke, silakan jawab di kolom plus ini. Cara jawabnya gini. Ini adalah nama Anda, subjek ini nama Anda. Yang belakang ini jawaban Anda. Ayo kita bermain beberapa menit saja, setelah itu kita lanjut ke latihan. Pertanyaan yang awal, mengapa Anda membuka kepalan tangan? Mengapa Anda tidak membuka kepalan tangan? Ayo, kita bermain sebentar aja. Wah, ini Gumiho. Wah, ini dari negeri di atas awan ini. Awalnya tidak, tapi akhirnya iya, karena sudah tidak tahan menahan paksaan. Waduh, boleh. Ayo, ketiga-tiganya tolong dijawab. Dani, Bapak Dani, saya menutup kepalan tangan karena tidak ada yang dapat mempengaruhi keyakinan saya. Boleh. Di HP-nya kan ada, silakan baca di HP-nya. Ayo, pikiran yang spontan dari Anda itulah diri Anda. Ayo, boleh.
Pause dulu Bu Nurma, Siapapun yang masuk dari pertanyaan yang pertama, saya ingin komentarnya dari siapa ini? Gak ada namanya ini. Karena tangan mengepal akan membuat orang enggan ingin berjabat tangan. Siapa yang menjawab ini? Monggo komentarnya. Ya oke, silakan berkomentar. Karena jika orang menggenggam tangan itu pasti ada sesuatu yang tidak mungkin akan yang mau berjabat tangan kan merasa enggan dan ada apa dengan tangan digenggam itu. Berarti prinsipnya tetap tidak akan membuka genggaman tangan gitu ya. Ini kan jenengan punya genggaman tangan sesuatu di tangan kan? Terus saya mau membujuk jenengan. Oke, terima kasih. Oke, yang lain coba sih. Saya pilih. Ini, Monde tidak mau membuka kepala tangan. Rahasia harus tetap terjaga. Monggo Bu Monde, dijelaskan kepada teman-temannya. Karena menurut saya masing-masing orang itu memiliki hak privasi untuk menyimpan sesuatu ya Pak ya. Ada yang mungkin bisa dipublikasikan, tapi rata-rata ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu mengeksplor ke orang lain. Seperti itu. Kasih tepuk tangan dulunya. Oke, di pertanyaan yang kedua, kemudian tadi sudah. Nah ini, Auzia. Mana Auzia ini? Yang mana? Oh, Bu Au. Ya, monggo Bu Au. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Saya mengibaratkan kepalan tangan saya itu sebuah prinsip. Jadi saya berusaha tetap menutup kepala tangan saya. Bisa diibaratkan ini privasi saya, maka saya tetap harus menutup kepala tangan saya seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. NN, apa? Bu Yuli, yang memegang kendali adalah diri saya sendiri. Coba Bu Yuli dipaparkan lebih terang ini. Dari awal tadi kan ada sesuatu yang berharga ya bagi saya ya di dalam kepala tangan saya. Kemudian ada orang lain yang ingin membuka kepala tangan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap mempertahankan ini. Kalau saya mau membuka berarti kontrol diri saya kurang ya. Karena ini sangat berharga ya, saya akan tetap mengendalikan diri saya untuk tidak membuka ini walaupun apapun yang dilakukan orang lain untuk berusaha membuka kepala tangan ini. Oke, super sekali jawabannya. Pada dasarnya setiap manusia pasti punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan, baik itu membuka maupun menutup. Mungkin yang membuka maunya berbagi sama orang, yang mau menutup karena ini sebuah privasi. Ada yang bilang juga, ya kadang ada kalanya kita buka, ada kalanya kita tutup, akan seperti itu. Oke, kita lanjut ke presentasi. Kebijakan universal, sudah ini tadi ya. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Coba kita pahami kata-katanya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya kan?
Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita membujuk anak itu kontrol seorang guru kepada murid sebenarnya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat seorang sang guru tersebut. Nice. Masih sama teori kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita akan di posisi mana, kontrol yang mana ini? Kita resapi diri kita masing-masing. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Kadang kita membuat murid itu merasa bersalah karena melakukan suatu kesalahan. Ada yang seperti itu. Ada yang kita bersikap sebagai seorang teman dan lain sebagainya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku ki wis akeh makan garam. Wis to manut to penak-penak. Kadang kita akan seperti itu. Berikutnya, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini hampir sama dengan materi KPKN sih sebenarnya. Ada realitas. Kebutuhan kita sama, stimulus respon, tapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia berbeda. Saya melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol tidak lagi sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini dari sudut pandangnya sudah berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pikiran kita akan terbuka kalau setelah membaca teori-teori seperti ini. Nanti suatu ketika pasti akan saya berikan secara gamblang dan utuh. Oke, berikutnya, next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini saya mempunyai satu pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan cara paksa. Ya. Mungkin putra putri bapak ibu pernah ngeluh, ibu bekal saya diminta temennya bu. Ya mungkin ini. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, jika Anda adalah Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Bisa membantu jawab saya? Kalau Anda wali kelasnya, apa yang akan Anda lakukan kepada si Doni ini? Setiap makan siang, Doni ngerebut kayak kancane. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang wali kelas, seorang guru? Oke, Bu Yuli, silakan. Saya panggil Doni, kemudian saya ajak ngobrol mengapa Doni melakukan hal tersebut. Apakah tidak dibawain apakah ibunya tidak membawakan bekal untuk Doni, ataukah memang Doni bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya? Jadi itu harus digali dulu penyebab mengapa Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-teman. Siap. Kalau sudah tahu kan bisa solusinya apa. Begitu.
Jadi kira-kira alasan Doni itu apa melakukan hal tersebut? Harus digali dulu. Digali dulu ya, oke. Harus digali dulu. Oke, digali dulu. Next. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan sudah benar yang disampaikan di barusan, ya. Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Oke, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kira-kira apa aja ya? Kita lihat dulu. Yang pertama, bertahan hidup pasti. Yang kedua, cinta. Siapa yang sini yang belum punya cinta? Pak Saiful. Pembulian ini Pak. Pembulian ini Pak. Pak Saiful bukan tidak punya cinta, tapi belum menemukan cinta. Belum ketemu. Ada kebebasan, kesenangan, dan kepuasaan. 5 item ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, cinta atau merasa diterima itu, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Berikutnya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makan, rumah. Itu adalah kebutuhan hidup. Terus berikutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita di sebuah komunitas kita merasa terasingkan, ya kan? Atau kita merasa komunitas ini tidak cocok nih, kita semakin menjauh. Kalau kita masuk ke dunia anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Anak-anak itu sifat dasarnya ini. Coba kita lepaskan 2 orang anak kecil secara bersamaan yang tidak saling kenal, 5 menit mereka akan ngobrol dan bermain bersama. Tapi sebagai orang dewasa dengan posisi yang sama tidak saling kenal, 5 menit mungkin masih tahu nama doang, ya kan? Tapi kalau anak kecil sudah bermain, anak kecil itu senang tanpa syarat. Kita aja yang terlalu banyak syarat untuk senang, kan? Oke, berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jika kompeten menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi mau meninggalkan pengaruh. Biasanya kita di saat dalam posisi yang tertinggi, kita mau meninggalkan pengaruh, mau menancapkan pengaruh kita sebelum kita tinggalkan. Misal ada kepala desa yang sudah 3 periode berturut-turut dia mau lengser misalkan, dia akan menancapkan bukunya, menancapkan pengaruhnya bahwasanya ini karya dia, walaupun dia sudah lengser digantikan dengan kepala desa yang baru, dia mau menancapkan itu. Kalau kita hubungan ke anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Dengan penguasaan yang tinggi, anak-anak ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Diamati, si delok, si baru dilaksanakan. Dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga bisa
rapi dan sistemik dan selalu ingin mencapai hal yang baik. Di kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi macam-macam nih faktornya Doni tadi yang merebut bekal tadi. Kalau dia mau ini yang tidak terpenuhi penguasaan, ya itu yang dilakukan Doni. Jadi setiap anak melakukan sebuah tindakan atau kesalahan itu pasti ada latar belakang. Bisa jadi kasih sayang, bisa jadi penguasaan. Berikutnya, Ditutup. Kabelnya. kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kita di posisi di SMP ini, kita itu transisi di mana tingkah laku anak untuk mencoba itu tinggi. Apapun itu sudah, baik hal yang positif dan negatif, anak-anak itu tinggi, keinginan untuk mencoba itu tinggi. Jadi guru SMP juga mempunyai peran penting loh ini. Bila dalam kasus Doni tadi dikaitkan dengan ini, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Mungkin terlalu dikekang di rumah, ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka ekspresinya di sekolah. Jadi setelah pertanyaan digali oleh Bu Yuli tadi, maka akan muncul, saya di rumah selalu dimarahi bu ini. Nah, bisa jadi karena sebuah kebebasan tidak terpenuhi. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berikutnya itu kesenangan. Siapa yang tidak ingin senang? Semua orang ingin senang. Menjahili orang itu kesenangan. Kalau Doni seperti itu, maka dia akan memiliki kebutuhan akan kesenangan. Hanya main-main doang sebenarnya. Tidak mau makan bekal temannya, meminta nyengit hanya seperti itu, kesenangan. Dia tidak punya kesenangan. Dia akan memenuhi rasa kesenangannya itu dengan hal yang seperti itu. Berikutnya, ini bab yang berbeda. Ini adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika awal semester di kelas, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Awal semester jenengan masuk di kelas 7A misalkan. Apa yang Anda lakukan? Melakukan kesepakatan kelas. Ada lagi? Perkenalan. Struktur organisasi kelas. Tiket. Sudah? Itu yang Anda lakukan? Kira-kira ada yang membentuk kontrak belajar enggak? Kesepakatan kelas ya? Apa sih isinya kesepakatan kelas? Peraturan dan tertib. Bersama, kesepakatan bersama ya. Oke. Coba kita sedikit bergeser ya. Kita bergeser pemikiran. Ada keyakinan kelas. Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas, kesepakatan kelas? Kenapa kok menggunakan keyakinan kelas? Coba kita baca petikan ini. Beratlah kemerdekaan itu jika hanya tidak bla 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 bla. Sahabat baca sendiri.
Oke, Bapak, monggo. Terima kasih. Memang siswa di dalam kelas itu dengan kondisi bermacam-macam, baik itu dari karakternya, motivasinya dan sebagainya. Namun demikian di kelas juga ada namanya aturan yang harus dipenuhi, bukan hanya siswa saja termasuk guru. Yang kedua, memang kalau sudah di kelas mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada, dan itu kalau bisa ada kesadaran dari yang bersangkutan. Insya Allah kalau ada istilahnya kemauan seperti itu, insya Allah apa yang akan dilakukan lebih mudah berhasil. Oke, berarti kesadaran Bapak ya. Oke, kita lihat. Ada sebuah pertanyaan. Sebentar. Pertanyaannya kok yo delik ya. Kita pertanyaannya delik ternyata. Lagi-lagi kita akan mendapatkan pertanyaan dengan coba jawab pertanyaan tersebut. Saya kira saya perlu PR dulu. Oke, kirim. Coba di awal namanya pre-test, free test. Nanti di akhir ada post-test biasa itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana terbentuknya sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita Nanti lagi. kafe. Oke teman-teman, kita selesaikan 3 pertanyaan ini. Setelah itu kita kafe break sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya, biar tidak sepaneng nih. Kita selesaikan ini dulu. Oke. Oke sudah, jadi ini kita selesaikan sambil kafe break. Setelah itu kita mulai lagi, sepakat ya? Ya. Oke sudah, di sesi ini silakan menikmati yang telah ada di luar. Terima kasih, nanti kita kembali lagi 15 menit lagi. Siap? Siap. Terima kasih, yuk. Oke Bapak Ibu, setelah kita kafe break sebentar, kita kembali lagi ke materi budaya positif. Tadi kita sempat terputus di keyakinan kelas. Setelah kafe break kita masuk, ternyata ada hal yang berubah nih. Apa yang berubah? Ada yang berubah? Banyak perubahan. Banyak berubah meja. Oke, Ya. meja. Kenapa meja harus dirubah? Suasana baru. Biar menciptakan suasana baru. Begitu juga seorang guru di dalam pembelajaran di kelas harus menciptakan hal-hal yang baru sehingga murid itu kerasan, dapat menerima pelajaran yang kita sampaikan. Kalau murid-murid sudah senang, insya Allah pembelajaran yang kita sampaikan kepada murid lebih gampang lagi. Oke, kembali lagi ke Padlet yang sudah jenengan isi. Di sini ada 3 pertanyaan. Coba saya minta komentar dulu dari ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba DA, siapa yang DA ini? Pak Zaki. Oke, Pak Zaki, silakan Pak Zaki. Terima kasih atas waktunya. Keyakinan sesuatu yang dijalani tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Keyakinan itu Tanpa ada paksaan. tanpa ada paksaan, Iya. itu sebuah keyakinan. Iya. Jika peraturan, Paksaan dari orang lain. Mau nggak mau harus dijalani. oke. Jadi kalau peraturan itu bersifat memaksa, Iya. tapi kalau keyakinan datangnya dari dalam hati. Begitu Pak ya. Masuk. Oke, terima kasih. Berikutnya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya
sebuah budaya positif? Saya cari jawaban yang paling panjang nih. Mana nih? Pak Imron, ayo Pak Imron. Kalau menurut saya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, budaya positif itu kan menurut saya itu sifatnya itu dari kebiasaan atau pembiasaan, jadi tidak saklek. Kemudian keyakinan kelas juga asal muasalnya dari keinginan peserta didik yang tentunya diarahkan oleh guru. Jadi keduanya itu akan selaras karena tidak bersifat instruksi, melainkan dari hati. Dari hati dan sebuah kesepakatan. Oke, terima kasih jawabannya. Berikutnya ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bapak Dani. Kalau menurut saya bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu adalah yang pertama harus saling mempercayai antara guru dan siswa. Ketika siswa sudah mempercayai guru dan guru juga mempercayai siswa, maka akan tercipta kondisi kelas yang stabil yang sudah mudah dikuasai oleh gurunya karena sama-sama saling percaya. Oke, menurut Anda gimana kita bisa dipercaya oleh orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Terbuka pada siswa, siswa juga harus terbuka kepada gurunya. Tidak boleh saling menutupi dan tidak boleh saling memaksa. Siswa pengennya seperti ini, gurunya juga pengen seperti itu, nggak boleh saling dipaksakan. Harus ditemukan menjadi satu titik temu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dari semua jawaban. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira dari jawaban yang pertama, kenapa kita harus pakai helm kalau menggunakan sepeda motor? Satu, keselamatan ya. Secara umum orang berpikirnya pasti sebuah keselamatan. Terus yang nomor dua, nah selain yang dibilang, oke. Pengalaman. Tapi awal yang muncul adalah keselamatan. Baru ke sebuah peraturan biar tidak tertilang oleh Bapak polisi. Terus yang nomor dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Yang muncul di pemikiran kita adalah kesehatan. Itulah berarti keyakinan kelas itu yang diutamakan adalah sebuah kesehatan dan keselamatan. Dalam membuat keyakinan kelas kita harus mempertimbangkan dua aspek itu. Nah, terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas. Jadi sekolah pun ada sebuah keyakinan, kelas juga ada sebuah keyakinan bersama. Tidak hanya kelas, sekolah pun bisa melaksanakan keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu bersifat memaksa, kalau keyakinan datangnya dari dalam hati. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, saling menghargai, itu kan universal yang kita sepakati bersama tanpa tidak langsung kan. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Kalimat positif, misalkan di sebuah perpustakaan, tertera tata tertib. Setelah baca, kembalikan pada rak masing-masing. Itu namanya peraturan. Tapi kalau dirubah dalam sebuah keyakinan, kira-kira apa bahasanya? Bahasa yang muncul adalah tanggung jawab. Jadi akan beda memaknainya. Katanya anak-anak muda itu lebih dalam, ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sedikit aja, yang penting universal, mencakup semua hal. Misalkan saling menghargai, itu mencakup banyak hal. Tidak boleh
boleh ada bullying, misalkan ya kan. Terus kalau meminjam sesuatu kepada temannya harus bilang, terus mengembalikan ke tempat semulanya. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita nggak usah berandai-andai ke lingkungan yang lebih luas. Karena peraturan kelas ya peraturan, karena keyakinan kelas ya keyakinan untuk kelas itu aja. Karena setiap kelas mempunyai siswa yang karakternya berbeda-beda. Apalagi ada kelas, katakanlah kelas untuk kelas yang mayoritas anaknya prestasinya dalam sebuah olahraga, kelas yang prestasinya dalam bidang akademik, atau mungkin bahkan kelas yang prestasinya campuran antara olahraga dan akademik, maka peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya akan tidak sama. Jadi tidak harus sama keyakinan kelas. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi awal keyakinan kelas itu kita tidak membentuk, tapi kita melibatkan semua unsur. Kalau keyakinan sekolah ya ayo dewan guru semua mencurahkan pendapatnya. Kalau keyakinan kelas ya ayo semua peserta didik yang ada di kelas itu saling berpendapat dan kita harus bisa menghargai pendapat anak-anak. Lalu kita saring, kita jadikan kalimat yang ringkas, positif dan universal. Terakhir, namanya keyakinan, perubahan sebuah zaman itu pasti. Maka di sini ada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya kan? Bisa jadi apa yang kita sudah yakini di awal ternyata tidak sesuai dengan keadaan alam yang sekarang. Misalkan di hari ini harusnya tuh karena musimnya musim panas, tidak ada hujan, keyakinannya bukan itu. Tapi ternyata sekarang cuaca tidak bisa ditebak karena hujan, maka peraturan keyakinan kelas kita bisa rubah sesuai dengan keadaan, kondisi dan situasi yang tetap kita sepakati bersama. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini ada unsur ilmu kebekaan. Jadi kita nyerempet-nyerempet ke BK, bimbingan dan konseling. Tiga motivasi dari Dan Bosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ini tingkat paling rendah. Jadi orang melakukan sesuatu karena takut karena hukuman. Ya, berarti belum muncul kesadaran diri di sini. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi karena saya melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi itu juga termasuk menengah lah. Kalau paling rendah yang ini tadi menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua ini karena ingin mendapatkan imbalan. Bahaya ini. Kadang kita melakukan kebaikan karena untuk mendapatkan sebuah imbalan, pujian, penghargaan. Bahayanya di mana? Kita melakukan kebaikan saja kok minta imbalan. Takutnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Padahal kalau kita sudah sadar yang apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan, kita tidak mungkin mengharap sebuah penghargaan, ya, imbalan, pujian itu tidak mungkin. Makanya ini bahaya juga ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai dari diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa?
apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Berarti dia melakukan dari dalam hati. Anak-anak mengerjakan PR bukan karena takut dari seorang guru, tapi karena dari dalam hati. Mereka habis membaca di perpus dikembalikan kepada raknya karena mereka menilai, yakin kepada nilai-nilai itu. Itu tingkatan yang paling tinggi di sini dari 3 motivasi dosen ini. Next, coba kita hayati ini. Coba dibacakan, siapa yang mau membacakan? Ibu Denis mungkin bisa membacakan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke, setelah Ibu Denis membaca ini, apa yang ada di isi kepala panjenengan? Ayo. Jadi di situ ada kata berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Tapi di bawah kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jika tidak dijanjikan hadiah. Nah, jika tidak dijanjikan hadiah, saya kok di sini. Maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau tidak ada hadiah, berarti dia tidak akan melakukannya. Seperti itu. Itu asumsinya Ibu Asumsinya, Siri. ya. Asumsinya dengan ya? Iya, di sini kan kita sedang berasumsi. Di situ kan dikatakan seperti itu. Belum tentu dan siswa. Nah, berarti dia tidak yakin bahwasanya siswa itu bisa melakukan hal yang sesuatu yang baru. Oke, ada pendapat lain? Ibu Lilis mungkin bisa berpendapat. Monggo silakan Bu Lilis. Kalau membaca itu berarti kita itu tidak yakin kepada anak didik kita kalau mereka itu mampu dan yakin bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan itu sebenarnya harusnya kita tinggalkan. Kita harus yakin bahwa sebenarnya anak didik kita itu bisa melakukan sesuatu yang baru tanpa dijanjikan hadiah maupun reward. Oke, terima kasih aplaus dulu. Oke, betul. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan dengan berkualitas, kita sedang berasumsi. Berarti kita membangun bahwasanya kita tidak percaya bahwa murid atau karyawan kita itu tidak bisa melakukannya. Jadi kalau kita memberikan reward itu berarti kita di dalam benak kita sudah percaya bahwa si A, si B itu tidak bisa melakukannya tanpa reward. Itu sesuatu hal yang positif apa negatif kira-kira? Negatif. Makanya reward itu kadang-kala juga negatif. Oke, next, berikutnya. Kata-katanya memang sedikit menguras energi. Oke, bab berikutnya 5 posisi kontrol. Oke. Kira-kira apa ya dalamnya ya? Yang pertama sebagai penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot biasanya. Kamu itu seperti itu. Sambil menunjuk-nunjuk hidung biasanya. Ada yang seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat.
Selalu datang terlambat kamu itu. Kapan sih bisa tepat waktu? Ini sifat seorang penghukum seperti itu, saudara. Lalu bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Kalau panjenengan dulu flashback kembali ketika saat masih duduk di bangku sekolah, jika seperti itu bagaimana perasaannya kira-kira? Nggak nyaman yang jelas ya, malu. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya untuk meluapkan kesalahannya. Atau meja, lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku dan lain-lain. Dan itu pernah terjadi kan? Ya. Ya alhamdulillah belum terjadi pada kita, tapi minimal kita pernah mendengarkan cerita itu. Ya. Ya karena ini guru bertindaknya sebagai posisi penghukum. Berikutnya, guru membuat merasa bersalah. Di mana posisi kita nanti kita renungi bersama. Nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, adi. Biasanya ada di tipikal seperti itu. Bagaimana kamu ini, nak? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa kepada kamu. Itu kan membuat murid merasa bersalah, ternyuh, ya kan? Ada yang pernah melakukan trik ini? Cara? Itu ada yang manduk-manduk berarti pernah melakukan. Kira-kira kalau jenengan melakukan merasa bersalah kepada murid, apa hasilnya ini? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan bertahan rapat di dalam, ya, tertanam rapat di dalam hati mereka. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru menghukum, di mana murid bisa meluapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bahaya juga ya ternyata ya. Awalnya kita halus, memelas gitu, tapi ternyata bahaya juga akannya. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Sudah bisa dipahami dari sini? Oke, next. Yang pertama tadi posisi apa? Penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ada guru yang sebagai teman, care kepada anak-anak, kelihatannya hangat kepada anak-anak. Nada suara ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi kita friendly sama anak-anak itu, friendly. Adi, ayolah, bagaimana? Si kemarin kamu sudah berjanji pada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu kan seolah-olah kita sebagai teman. Jaraknya tidak terlalu jauh, sambil tertawa ringan. Jadi guru menasihati sambil ada senyuman-senyuman ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nah ini sebagai teman ini. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum gurunya. Nih. Lalu bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Kalau kita melakukannya dengan pendekatan teman seperti ini, yang ada murid akan merasa tergantung pada bapak ibu dan guru. Ini
merasa senang dan akrab dengan guru pasti, ya kan? Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Lebih tergantung, jadi ngalam dengan guru, jadi ngalam dengan pak guru. Merasa tergantung mereka. Berikutnya, nah, pemantau. Siapa yang sering memantau, mengintip tuh? Kalau mengintip tidak, ya. Memantau iya Pak. Memantau atau belum lihat langsung ya. Oke. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Datar-datar aja tuh nada suaranya. Jika tubuhnya ya formal saja. Misalkan ini ada percakapan ini dari guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Santai saja, datar aja. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi dan harus menjalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah pada murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di dalam kelas pada saat jam istirahat. Tetap tidak nyaman di murid ini. Bahasanya santai, datar-datar saja, tapi murid tidak nyaman. Yes. Paham dari ini? Oke. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Karena diartikan manajer itu harus kepala sekolah, tidak. Kita guru pun sebagai manajer dalam mata pelajaran kita masing-masing. Matematika ya dengan matematikanya, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesianya, prakarya dengan prakaryanya. Kira-kira apa nih kalau manajer? Kata-kata yang muncul dari sebuah manajer. Ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Ini ada percakapan dulu dan betul lagi nih. Adi lagi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya. Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kalau yang tadi harus tinggal di kelas, ya kan? Kalau ini menanyakan kepada teman. Lalu guru menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid kalau seperti ini? Lebih nyaman ya? Memanusiakan manusia, betul sekali, memanusiakan manusia. Lebih nyaman, lebih hangat di sini. Jadi tidak ada beban kepada murid, tidak ada kata-kata kasar, tidak melotot, tidak nunjuk-nunjuk hidung. Nah, jadi posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai seorang manajer. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan nanti bisa di posisi ini. Oke, sebelum ini, kira-kira saat ini Bapak Ibu di posisi mana dari kelima posisi tadi? Tidak usah dijawab, jawabnya di dalam hati masing-masing. Ya. Ya. Karena tadi saya lihat dari depan saya mempraktekkan dengan melotot gini. Oke, next.
Yang itu baca. Oke. Jadi ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini kita jangan sampai ada posisi 2 ini, penghukum dan membuat merasa bersalah. Jauhi betul ini. Posisi ini kita jauhi. Teman, pemantau, manajer. Yang paling baik ideal buat kita adalah seorang manajer. Ada sebuah pertanyaan? Ini sempat saya tanyakan kapan hari itu. Kira-kira Bu, kemarin kebetulan seorang ibu yang memberikan. Kira-kira setiap kesalahan dari siswa atau murid itu kan kadarnya berbeda-beda. Kita bisa menyelesaikan mungkin dengan di posisi teman, di posisi pemantau. Di posisi teman aja kita sudah selesai. Kadang-kadang seperti itu kan. Nah, tapi negatifnya kan ada di teman itu. Nah, negatifnya ketergantungan tadi itu. Maka yang baik, walaupun di teman bisa selesai, cuman yang baik tetap di posisi manajer. Mereka akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita kasih kesempatan, kita percayai mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu saya tanya yang kedua, kira-kira yang baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jawabannya tetap manajer. Oke ya? Dapat dari jawabannya ya? Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak,
bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, kita sudah menyimak video barusan. Keren ya videonya ya. Naren sepertinya viral itu. Untungnya pemerannya bukan Pak Guru ini, Bu Guru ini untungnya. Kira-kira di posisi mana? Kan seperti itu. Oke. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi. Restitusi dan segitiga restitusi.
Apa sih restitusi itu? Ada yang pernah dengar? Baru saya dengar ya? Oke. Untung bagi dengan ikut di sini jadi mendengar istilah restitusi. Proses 3 tahapan tersebut dalam artian restitusi berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dan teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Oke, ini masih awal, pemantik awal. Yang nomor 2, langkah kedua, kan ada 3 langkah. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Anak-anak melakukan sebuah kesalahan pasti ada alasannya. Semua tindakan pasti ada alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Internal berarti datangnya dari dalam diri kita masing-masing. Oke, next. Ini adalah segitiga restitusi. Yang tahu apa restitusi ketiga? Ya, kita langkah awal adalah menstabilkan identitas. Suatu contoh kata-katanya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita langsung menjudge, kamu salah nak, tidak boleh. Iya nak, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Itu contoh-contoh kalimat identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, distabilkan dulu. Setelah itu baru melangkah ke sini. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kita tanya dulu siswanya itu. Adakah cara lain yang lebih efektif? Kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, barulah kita membuat sebuah keyakinan, menanyakan sebuah keyakinan. Kemarin kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas bahwasanya ini, kan ya. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini segitiga restitusi. Jadi diawali bukan langsung justice, tapi kita ada menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan kesalahan, terus menanyakan keyakinan yang telah kita bangun bersama. Next, berikutnya, nih, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi anak yang seperti itu jangan kita kritik. Walaupun kita kritik, tetap mereka akan merasa dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut. Tahapannya ini, menstabilkan identitas tadi dari segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tadi sudah ya, contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Ini yang menarik nih. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang bersalah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kata-kata yang bagus ini. Next, berikutnya, validasi tindakan yang kedua. Nomor 1 ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk inilah dari ini. Kamu bisa melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya kan? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini kalimat-kalimatnya seperti ini. Menanyakan sebuah keyakinan. Keyakinan itu yang telah dibangun bersama tadi ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga.
Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Saling menghargai, kesehatan, itu tadi. Sudah, terima kasih atas waktunya. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ayo, ada 1-2 pertanyaan. Oke, Bu Mondai, silakan Bu Mondai. Bagaimana cara mengatasi siswa yang sepertinya tidak memiliki semangat untuk belajar? Jadi saya pernah mendapati di suatu kelas itu ada siswa yang dia datang pasti selalu terlambat. Kemudian ketika saya datang itu dia di kelas masih makan, Pak. Masih makan? Ya, jadi setiap saya tanya, "Le, kamu memang di rumah itu belum sarapan?" "Belum, Bu." Akhirnya saya persilakan untuk makan di luar. Nah, tetapi hal itu terjadi lagi berikutnya, selalu berulang-ulang seperti itu. Nah, anggapan saya begini, karena saya mengaku mata pelajaran matematika, saya merasa anak-anak tidak akan memiliki energi jika mereka tidak sarapan. Oke. Nah, tetapi kesempatan yang saya berikan kepada anak-anak itu dibuat kesempatan melakukan hal yang sama. Hal yang sama berulang-ulang, sehingga saya merasa, oh mungkin saya harus melakukan tindakan yang lain. Nah, menurut jenengan solusinya seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Bu Monde atas pertanyaannya. Oke, Bu Monde ini tadi sudah melakukan posisi kontrol sebagai seorang teman, ya. Posisi kontrolnya sebagai seorang teman, maka dia akan membuat candu kepada anak-anak, akan melakukan hal tindakan yang sama. Makanya mereka akan mengulang. Lalu bagaimana cara mengatasi itu? Posisi yang ideal adalah sebuah manajer. Terus bagaimana kita melakukan tindakan kita sebagai seorang manajer? Yang pertama kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi di diri peserta didik itu. Mungkin dari sisi keluarga, cinta kasih sayang itu, atau yang lain. Kita harus gali lebih dalam itu dulu, baru kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti itu Bu Munde ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya mungkin kebiasaan di sini sama di, kebetulan kan saya masih baru di sini, gitu. Nah itu biasanya anak-anak kalau ada guru yang baru itu biasanya mereka sedikit melakukan apa ya, dibilang bullying ya enggak, cuman apa ya, kayak ya anggaplah aja bully lah, meremehkan lah ya. Nah itu bagaimana nanti saya dengan teman-teman yang baru di sini menghadapi hal seperti itu. Oke, terima kasih, pertanyaan sangat hebat sekali. Kasih aplaus dulu, Pak Isron. Bagaimana? Ada yang bisa jawab sebelum saya menjawab? Bu Yuli, angkat tangan tadi, silakan dijawab Bu Yuli. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan kasusnya Pak Imron sama dengan saya ya. Walaupun saya dulu pernah ngajar di sini tahun 2006, 4 tahun kemudian mutasi, terus balik kampung lagi. Berarti di sini ketika saya balik lagi itu menjadi guru baru. Nah, ketika saya kembali lagi ke sini menjadi guru baru di sini, berarti ya anak-anak kan tidak kenal saya dari awal. Yang saya lakukan adalah ya saya beradaptasi, ya melakukan seperti guru yang lama sudah gitu, tidak usah canggung, ya harus tegas ke anak-anak gitu. Jangan memposisikan kita bahwa kita guru baru, kita sama kok, semuanya posisinya sama itu, sama-sama sebagai guru, sama-sama yang tugasnya mengajar dan mencerdaskan anak bangsa. Nggak usah minder, nggak usah canggung, ya seolah-olah kita juga guru lama begitu saja. Oke, terima kasih, jangan boleh kasih aplaus yang gemuruh. Oke, betul sekali, kita tidak perlu canggung karena kita yakin bahwa kita semuanya itu bisa, kita semua itu mampu. Lalu jangan memberi kesempatan kepada murid untuk, katanya Bapak tadi, membullying kita.
Berarti jangan kasih kesempatan untuk itu. Jadi ada beberapa trik yang pernah saya lakukan, dan ternyata itu salah dulu. Tapi bisa, tapi salah. Karena sudah mempelajari ini saya merasa bersalah. Saya memposisikan diri sebagai seorang teman awalnya. Dulu itu sebelum belajar ini saya memposisikan diri sebagai seorang teman. Jadi saya care kepada anak-anak, tidak tegang suasananya, biar santai, rileks seperti itu. Tapi kenyataannya ternyata setelah kita mempelajari 5 posisi kontrol ini, kita salah kalau kita mengambil posisi sebagai seorang teman. Tetap kita harus sebagai seorang manajer, kita tunjukkan kita berkompeten sebagai seorang guru. Saya mengajar matematika, saya belum menguasai ini. Jangan menunjukkan celah sedikit pun kepada siswa-siswa tentang kompeten kita. Saya yakin Bapak Ibu guru punya cara dan trik masing-masing menutupi celah tersebut, ya kan? Oke, jadi itu Pak. Nggak usah minder, nggak usah apa. Langsung saja kita berkompeten di mata pelajaran yang kita ambil masing-masing. Demikian Bapak, bisa diterima ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti sedikit ilmu ini yang saya dapat dari pelatihan calon guru penggerak di angkatan ke-8. Sebenarnya saya angkatan 7 tapi harus parkir dulu 1 tahun. Akhirnya mengikuti angkatan yang ke-8. Bapak dan Ibu guru, sebentar lagi ada pembukaan lagi guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ikut. Gak berat kok guru penggerak, itu asik kok. Asik, kita hanya main video-video seperti ini. Infonya dari, maaf. Oke. Ya boleh. Dari Bapak Kepala Sekolah kan kalau kita sudah menjadi sekolah penggerak, otomatis ilmunya guru penggerak. Jadi nggak usah daftar pendaftaran lagi. Apa seperti itu Pak? Oke, saya mencoba menjawab sepengetahuan saya. Info yang jenengan dapat itu apabila kita sudah PSP, kita otomatis akan menjadi sebuah guru penggerak ya. Ya memang seperti itu, info yang didapat seperti itu. Namun kita kan belum masih mau melaksanakan. Ya, masih mau melaksanakan. Insya Allah di bulan-bulan ini, di akhir bulan ini akan ada pendaftaran baru. Jadi ketika kita daftar kan kita belum melaksanakan PSP itu. Nah, berarti kita masih bisa ada kesempatan ke sana. Terus ngapain Pak? Nanti kalau PSP kan kita sudah otomatis itu ke sana itu. Nah, kan seperti itu ya. Jawabannya pasti berbeda. Pasti beda. Apa yang kalian dapatkan, jenengan dapatkan, sampai lupa saya kalau ini Bapak Ibu guru ini. Nggak ada murid sini. Di sini kita sama-sama belajar. Akan berbeda sekali apa yang guru yang pernah terjun di guru penggerak sama guru yang otomatis menjadi guru penggerak. Akan berbeda. Misalkan jika Anda memilih kemungkinan untuk mengikuti PSP lalu otomatis, ya sekedar itu hanya jenengan yang dapatkan. Tapi kalau jenengan mengikuti guru penggerak, jenjang berikutnya masih ada. Misalkan menjadi pengajar praktek, misalkan menjadi fasilitator, tahapannya masih ada. Loh Pak, katanya ada bonusnya jadi pengawas sama kepala sekolah. Itu hanya bonus Bapak. Kita tidak usah berharap untuk seperti itu, tapi kita jalani dulu, kita praktekkan, implementasikan budaya-budaya positif itu. Toh kalau kita nanti jadi pengawas ya itu bonus saja, udah anggap aja itu adalah bonus gitu. Jadi akan berbeda, yang mengikuti sama yang tidak mengikuti itu akan berbeda itu. Jadi saya harap teman-teman juga dapat bisa mengikuti guru penggerak sesi berikutnya. Oke, sampun. Pak Bejo, mungkin jenengan bisa sedikit menceritakan ya, apa saja yang dilakukan selama mengikuti JGP, disingkat gitu. Kemudian bagaimana membagi waktu antara dengan sekolah dengan anak-anak sama kegiatan di JGP. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaannya ini berat sekali nih. Oke, proses awal menjadi seorang calon guru penggerak yang jelas ada administrasi tuh, seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi itu kita bisa mengarang indah tentang apa yang terjadi pada diri kita, bukan orang lain tapi diri kita. Calon guru penggerak itu tumpuannya pada diri kita masing-masing. Terus berikutnya
ada tes wawancara. Tes wawancara berkisar saat itu saya 2 jam. Tes wawancara. Terus apa Pak yang ditanyakan? Saya tidak akan menjawab apa yang ditanyakan, saya menjawab apa yang saya jawab. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita, bukan dia, bukan mereka, tapi kita. Saya akan melakukan ini. Saya telah melakukan ini. Jadi saya, bukan dia, bukan mereka, tapi saya. Jawabannya saya diri sendiri. Misalkan ini, apa yang pernah Bapak Ibu lakukan selama 3 bulan terakhir ini kepada siswa yang itu menurut Bapak Ibu mengena? Berarti kan saya, ceritanya dari dalam diri saya masing-masing. Itu awal masuk JGP. Setelah itu ada saya parkir 1 tahun karena kuotanya berbagi saat itu ya. Jadi saya harus parkir 1 tahun. Setelah itu mengikuti gelombang 8. Lalu bagaimana cara membagi waktu? Insya Allah CGP ini tidak akan mengganggu jam pelajaran kita. Walaupun kita tidak menutup mata, sedikit banyak pasti akan mengganggu ya. Tapi alhamdulillah selama 3 bulan ini saya belum merasa terganggu dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau pembelajaran secara pribadi, ya kita bagi waktu yang biasanya kita tidur siang, kita tidak tidur siang, hanya itu doang. Toh jadwalnya kita cek kok nanti Pak. Nanti akan dibentuk sebuah kelompok kecil per kelompok 5 orang. Suatu ketika nanti kelompok 5 orang itu akan dipecah lagi dengan kelompok yang lain. Berarti kita diajarkan berkolaborasi dengan orang-orang lain, orang-orang hebat yang lain. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirnya sampai ujung. Semoga kita dapat. Oh, masih ada lagi. Oke, sebelum diakhiri masih ada lagi ternyata. Setelah terbentuk keyakinan kelas tadi apa perlu ditulis di kelas? Keyakinan kelas apa perlu ditulis di kelas? Ya, betul. Hendaknya ditulis di kelas. Biar mereka bisa membaca. Kalau mereka lupa, kita bisa mengingatkan. Jadi keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, hanya beberapa saja. Nanti akan saya kasihkan contoh ya. Selesai saya tutup, saya kasihkan contoh sebuah keyakinan kelas itu seperti apa. Karena setiap tahapan akan berbeda. Saya tadi contohkan kalau kelas yang biasanya fokus pada olahraga, keyakinan kelasnya apa, fokus pada akademik, keyakinan kelasnya apa, nanti akan saya contohkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas di hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi murid-murid kita dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.